Ini sesuai nggak dengan sebuah perencanaan yang memiliki basic lingkungan? Tidak, Pak. Kang Deddy Mulyadi tengah jadi sorotan karena kebijakan populis yang kontroversial hingga dianggap mencari sensasi demi konten. Namun di balik itu ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam kepemimpinannya di Jawa Barat, Deddy berani menutup sejumlah proyek besar yang dianggap bermasalah dan melanggar aturan. Langkah-langkah tegas ini mencerminkan komitmennya terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan serta menunjukkan keberanian menghadapi kepentingan-kepentingan besar yang berpotensi merusak tata ruang dan kesejahteraan masyarakat. Inilah deretan proyek bermasalah yang ditutup Deddy Mulyadi. Di Karawang, jembatan Haji Endang menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa pembangunannya tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah. Jembatan apung ini membentang di atas Sungai Citarum, menghubungkan Desa Anggadita di Kecamatan Kelari dengan Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel. Warga setempat mengandalkannya sebagai akses cepat lintas sungai dengan tarif Rp2.000 sekali jalan. Jembatan ini terdiri dari 11 perahu ponton yang dirangkai dan diberi alas seperti jalan biasa. Namun, di balik manfaatnya, jembatan ini justru menyimpan potensi bahaya besar. Kementerian PUPR melalui Dirjen SDA menyebut, pembangunan infrastruktur tanpa izin bisa berujung pembongkaran karena tak memenuhi standar teknis, seperti ketinggian minimum dari permukaan sungai. Jika terlalu rendah, jembatan bisa menjadi bendungan sampah saat banjir dan memperparah bencana. Berdasarkan berita acara PPNS BBWS Citarum, pemilik jembatan Haji Endang Junaidi mengakui telah menjalankan operasional jembatan ini tanpa izin sejak 2017 dan berjanji akan membongkar sendiri paling lambat 19 Februari 2024. Jika tidak dilaksanakan, proses hukum akan berjalan. Meski membantu masyarakat, keselamatan dan kepatuhan hukum tetap menjadi prioritas utama. Langkah tegas terhadap jembatan Haji Endang mencerminkan pendekatan Deddy Mulyadi dalam menegakkan aturan demi keselamatan dan kepentingan umum. Pendekatan serupa diterapkan juga dalam kasus Hibiscus Fantasy. Hibiscus Fantasy adalah sebuah taman hiburan di kawasan Puncak Bogor. Akhirnya dibongkar karena melanggar aturan izin pembangunan. Meski izin yang diberikan hanya seluas 4.800 meter persegi, pengelolaannya meluas hingga 15.000 meter persegi, menyebabkan alih fungsi lahan resapan air. Pelanggaran ini dianggap sebagai salah satu pemicu banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak hingga Jakarta dan Bekasi pada awal Maret 2025. Ironisnya, taman ini dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Membuktikan bahwa penegakan aturan tak pandang bulu bahkan terhadap entitas pemerintah sendiri. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun turun tangan, memerintahkan pembongkaran setelah melihat langsung dampak lingkungan yang ditimbulkan. Proses pembongkaran dimulai pada 5 Maret dan hampir rampung pada 17 Maret. Dengan 49 dari 50 unit wahana telah dibongkar. Beberapa wahana besar seperti biang lala dan turbo drop masih dalam proses dengan menggunakan alat berat. Setelah tindakan di Puncak Bogor, perhatian Deddy Mulyadi beralih ke proyek wisata lainnya yang juga menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Seperti Eiger Adventureland yang merupakan mega proyek wisata alam di kaki Gunung Pangrango. Lokasi ini resmi disegel pada tanggal 7 Maret 2025 karena melanggar aturan alih fungsi lahan dan diduga berpotensi memicu longsor serta banjir. Meski mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan, pembangunan yang mencaplok kawasan hutan lindung memunculkan kekhawatiran serius terhadap kelestarian lingkungan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa izin bukan berarti bebas dari tanggung jawab, apalagi jika mengabaikan dampak ekologis. Dengan luas hampir 326 hektar, Eiger Adventureland dirancang menghadirkan ekowisata berkelas dunia.
termasuk jembatan gantung sepanjang 530 meter yang digadang-gadang menjadi yang terpanjang di dunia. Namun, ambisi besar ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip konservasi. Hal ini juga terlihat pada proyek Eiger Camp di Parompong. Proyek wisata alam di lereng Gunung Tangkuban Perahu ini resmi disegel karena membuka lahan di kawasan kebun teh Sukawana tanpa kajian resiko bencana yang memadai. Berada di wilayah rawan longsor dan area resapan air kawasan Bandung Utara, pembangunan ini dinilai berpotensi memicu banjir dan longsor di wilayah bawah, seperti Cekungan, Bandung. Deddy Mulyadi memerintahkan penghentian proyek guna memberi ruang evaluasi ilmiah oleh para pakar lingkungan. Penyegelan dilakukan oleh Satpol PP Jawa Barat pada Jumat 28 Maret 2025. Di lokasi tampak fondasi dan tiang pancang telah berdiri, serta sebagian lahan kebun teh dibuka untuk akses jalan. Penyidik PPNS Satpol PP menyebut proyek ini melanggar tata ruang dan ditemukan kejanggalan pada dokumen perizinan, seperti barcode persetujuan bangunan gedung yang tertutup. Pihak pengembang membantah pelanggaran, menyatakan bahwa seluruh dokumen AMDAL dan izin pembangunan telah lengkap. Mereka mengklaim penyegelan hanya karena miskomunikasi dan bersifat sementara. Meski demikian, Deddy Mulyadi menekankan bahwa izin bukan jaminan keselamatan dan penataan kawasan harus mengedepankan perlindungan lingkungan. Selain proyek wisata, Deddy Mulyadi juga fokus pada penindakan terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, seperti tambang ilegal di berbagai wilayah Jawa Barat. Ia menilai aktivitas tambang liar tidak hanya merusak lingkungan dan mencemari sumber air, tetapi juga menjadi akar dari kerusakan infrastruktur, kerugian negara, hingga tumbuhnya praktik premanisme. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Deddy telah konsisten menindak tambang ilegal demi menjaga kelestarian alam dan menegakkan keadilan. Dukungan pun datang dari masyarakat yang selama ini terdampak oleh kerusakan ekosistem dan jalan rusak akibat lalu lintas truk tambang. Namun di sisi lain, tantangan muncul dari pelaku tambang ilegal yang berusaha melanjutkan operasinya secara diam-diam. Deddy menegaskan, penutupan ini bukan tindakan sepihak, melainkan amanat undang-undang yang harus ditegakkan demi masa depan lingkungan Jawa Barat. Menurutnya, tanah Sunda yang subur tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang. Selain tambang ilegal, alih fungsi lahan pertanian juga menjadi perhatian Deddy Mulyadi, seperti pada proyek perkebunan hortikultura di Subang. Saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi mendesak penghentian proyek alih fungsi lahan teh menjadi perkebunan hortikultura di Jalan Cagak, Subang, karena dinilai melanggar aturan dan membahayakan lingkungan. Proyek ini resmi dihentikan setelah menimbulkan banjir lumpur yang merusak permukiman warga. Dalam kunjungan kerjanya, Deddy menyoroti kerusakan parah akibat pembukaan lahan tanpa perlindungan tanah, ditambah penggunaan plastik penutup yang mempercepat aliran air permukaan. Lahan yang sebelumnya ditanami teh oleh PT PN 8 kini gundul dan berbatu. Perubahan itu menyebabkan air hujan mengalir deras tanpa terserap, memicu banjir lumpur di Desa Curug Rendeng. Deddy menyebut hal ini sebagai contoh nyata dampak dari pengelolaan tata ruang yang sembarangan. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menegaskan komitmennya dalam menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengumumkan rencana audit investigatif terhadap sejumlah badan usaha milik daerah. Dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Bandung, ia menyampaikan bahwa audit ini bertujuan menilai kewajaran keuangan, efektivitas manajemen, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hasil audit akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Apakah BUMD tersebut layak diperbaiki atau justru harus ditutup? Langkah ini muncul sebagai respon atas kekhawatiran publik terhadap potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh BUMD. Deddy bahkan secara terbuka menantang siapapun yang mengatasnamakan dirinya untuk melobi proyek agar dilaporkan ke media atau pihak berwajib. Ia menegaskan tidak ada satupun orang di lingkaran kepemimpinannya yang diizinkan bermain proyek. Melalui kebijakan ini, Deddy Mulyadi ingin memastikan bahwa BUMD di Jawa Barat benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, bukan ladang bancakan segelintir elit.
Menurutnya, setiap rupiah aset publik harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat dan masa depan pembangunan daerah yang bersih dan profesional. Dalam langkah-langkah tegas yang diambil terhadap berbagai proyek bermasalah dan pengelolaan BUMD, Deddy Mulyadi menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aturan, dampak lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas.